Kita berniat membangun perkampungan Indonesia. Nanti penerbangan juga kita akan bikin efisien semuanya. Di mana yang bisa kita kurangi biaya, kita harus lakukan. Semua itu benar-benar membantu. Waktu itu juga ada kesehatan kita kurang, mereka memang benar-benar bantu kita. Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun kampung haji di Mekah, Arab Saudi dinilai sebagai rencana yang cemerlang. Jika hal tersebut terrealisasi, maka akan berdampak pada pengurangan tarif atau biaya yang akan dikeluarkan oleh jamaah haji dan umroh ke depannya. Kira-kira seperti apa manuver yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk rencana baik ini? Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberitahu publik tentang rencananya untuk membangun sebuah perkampungan Indonesia di dekat Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Nah, tujuan dari proyek ini tak lain untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi jemaah haji dan umroh asal Indonesia. Rencana ini pun telah disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS, yang ternyata menyambutnya dengan respon positif. Bahkan, kabarnya Pangeran Mohammed bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektar untuk konsesi 100 tahun. Jika ini benar, sungguh kabar sukacita. Namun Pangeran Mohammed menyarankan agar perencanaan dilakukan secara teknis dengan baik. Presiden Prabowo pun berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar guna membahas lebih lanjut mengenai pembangunan perkampungan tersebut. Kami akan berangkat ke Arab Saudi. Saya sudah minta waktu akan bertemu dengan pemerintah, dengan pemimpin-pemimpin Arab Saudi. Kami berniat membangun perkampungan Indonesia. Di situ saya akan membahas upaya kita, permintaan Indonesia yang sudah saya sampaikan kepada putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, kata Presiden Prabowo setelah acara peresmian Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Minggu 4 Mei 2025 lalu. Nah, Presiden Prabowo berharap lawatannya ke Arab Saudi nanti dapat mempercepat realisasi rencana pembentukan kampung jamaah haji Indonesia di Mekah. Tentu saja dengan adanya perkampungan ini sangat diharapkan biaya haji dan umroh dapat ditekan, serta memberikan kemudahan bagi jamaah, terutama jamaah lanjut usia dalam mengakses Masjidil Haram. Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk penerbangan dan akomodasi untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah Indonesia. Kata Presiden Prabowo, jika disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi, Indonesia akan membuat efisien. Nah, seperti umum diketahui, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah haji dan umroh terbesar di dunia. Bayangin aja nih guys, mampu mencapai lebih dari 2 juta orang per tahun, bahkan mendekati 2,2 juta orang. Bahkan dikatakan dalam puncaknya bisa mencapai 12.000 orang per hari. Karena itu pembangunan perkampungan Indonesia di Mekah dianggap sebagai langkah strategis demi mendukung kebutuhan dan kenyamanan jamaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Karena itu, Presiden Prabowo selama di era kekuasaannya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya memberi pelayanan terbaik untuk seluruh jamaah calon haji dan umroh, termasuk berupaya menekan biaya haji. Sebab ia paham dan mengerti bahwa jamaah haji telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama, sehingga pemerintah khususnya di bawah kepemimpinannya bakal berusaha sekeras tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik, juga bakal berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murahnya. Semoga aja janji sang presiden tidak berlalu sampai habis periodenya ya guys. Nah, di lain kesempatan, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i mengatakan keinginan Presiden Prabowo membuat kampung jamaah asal Indonesia didasari karena kerisauannya melihat keberadaan jamaah haji Indonesia yang sering tidak mendapatkan layanan maksimal. Salah satu bukti keseriusan Presiden Prabowo memang dapat dilihat dengan hadirnya terminal khusus jamaah haji dan umroh di Bandara Soekarno-Hatta yang telah diresmikan oleh sang Presiden. Peresmian dilakukan setelah rampungnya proses renovasi dan pembangunan sejumlah fasilitas terminal. Nah, terminal yang dibangun dengan standar pelayanan internasional dan mampu menampung hingga 6,1 juta jamaah per tahun, diresmikan karena tingginya kebutuhan penerbangan jamaah haji dan umroh. Selain infrastruktur terminal, pemerintah juga merenovasi sarana pendukung untuk aktivitas umroh, seperti masjid seluas 3.136 meter persegi, lounge umroh seluas 3.000 meter persegi, serta parkir bus seluas 4.158 meter persegi yang terhubung langsung dengan terminal kedatangan. Ini merupakan revitalisasi Terminal 2F hasil kerjasama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengelola Investasi Danantara, dan Injourney. Nah, dalam peresmian terminal tersebut, seperti yang Mimin katakan di awal video, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji dan umroh Indonesia, terutama kepada para jamaah yang sudah lanjut usia yang benar-benar harus diurus dengan baik. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan renovasi juga menyediakan tempat manasik untuk jamaah.
Dahulu, kata sang menteri, para jamaah tidak mempunyai tempat tunggu sehingga harus menunggu keberangkatan dalam situasi kepanasan. Terminal tersebut saat ini juga telah menyediakan produk dan makanan halal. Setelah merenovasi Terminal 2F, Erick Thohir mengatakan Danantara akan merenovasi Terminal 1 untuk Low Cost Carrier atau LCC guna meningkatkan kapasitas sampai 94 juta penumpang. Renovasi tersebut direncanakan bakal diresmikan di kuartal pertama tahun 2026. Nah, di kesempatan lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung penuh upaya Presiden Prabowo dalam mengembangkan ekosistem haji. Di antaranya melalui rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah. Ia menyebut dengan terrealisasinya ide terobosan dan Presiden diharapkan menjadi sunnah hasanah berupa dibangunnya Kampung Haji Indonesia di Kota Suci Mekah yang juga biasa dipakai sepanjang tahun untuk jemaah umroh dari Indonesia. Dengan begitu, pengembangan ekosistem haji diharapkan bisa terwujud yang berdampak positif pada penurunan biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh jamaah Indonesia. Sehingga keinginan Presiden Prabowo agar biaya haji dari jemaah Indonesia bisa lebih murah ketimbang negara tetangga Malaysia dapat terwujud. Hidayat Nur Wahid menilai rencana baik Presiden Prabowo ini memang membutuhkan lebih tingkat tinggi berkelanjutan agar upaya awal pihak Arab Saudi untuk mengizinkan pembangunan Kampung Haji Indonesia yang kabarnya sudah ada benar-benar dapat terwujud. Hidayat Nur Wahid juga mengingatkan jika Presiden Prabowo ingin biaya haji turun bahkan lebih rendah dari Malaysia, selain efisiensi masa tinggal di Mekah Madinah yang dikurangi, komponen harga tiket juga perlu dirasionalkan. Di samping itu, biaya akomodasi di kampung haji yang nanti dibebankan pada biaya perjalanan haji Indonesia harusnya jauh lebih murah daripada jika menyewa hotel-hotel di Mekah. Dalam konteks penerbangan, meskipun sebagian besar dilayani maskapai tanah air yakni Garuda Indonesia, Hidayat Nur Wahid juga menilai biayanya justru tetap tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan Indonesia mengenakan harga kepada jamaah haji Indonesia di level yang sama dengan perusahaan Arab Saudi. Menurutnya di Malaysia, calon jamaah haji Malaysia yang sudah mampu tetapi masuk ke dalam kategori 40% rumah tangga dengan pendapatan terendah diberikan subsidi besar hingga 62%. Sementara bagi calon jamaah haji yang tidak masuk kategori mendapatkan subsidi sebanyak 55%. Berkaca dari situasi tersebut, jika Indonesia ingin lebih murah dari Malaysia, maka Indonesia memang harus bisa mengungguli kebijakan di Malaysia. Di antaranya dengan cara meningkatkan perolehan nilai manfaat keuangan haji yang saat ini dikelola BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, efisiensi harga tiket, menyegerakan perwujudan kampung haji di Mekah, hingga subsidi melalui penghapusan pajak sebagian layanan yang menyediakan jasa terkait perhajian. Nah, rencana Presiden Prabowo Subianto membangun kampung haji di Mekah juga mendapat dukungan penuh dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa, An-Infala Chudin Mahrus. Dirinya menilai bahwa gagasan sang presiden sebagai langkah visioner dari seorang pemimpin bangsa. Menurutnya hal tersebut akan memberikan manfaat besar bagi umat Islam Indonesia. Rencana ini mencerminkan kepedulian presiden terhadap mahalnya biaya haji yang selama ini menjadi keluhan umat, ujar An-Im dalam keterangannya Selasa 6 Mei 2025. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia dinilai akan sangat diuntungkan jika memiliki kawasan penginapan sendiri di Mekah. Nah, kira-kira Mimin tanya, apa nih harapanmu di balik rencana pembangunan kampung Indonesia ini di Mekah? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers!